Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik. Sebelum Ibu lanjut ke materi berikutnya, kita berdoa dulu ya sebelum pembelajaran. Berdoa dimulai. Baik, yang selanjutnya Ibu akan absen terlebih dahulu ya, satu-satu. Kalista, Rofi, Zara, Ramdan, Oke, semoga yang masih sakit cepat sembuh ya. Nah, lanjut. Sebelum Ibu melanjutkan materi yang kemarin, Ibu akan bertanya dulu kepada kalian tentang materi yang sebelumnya Ibu sampaikan tentang mengenai kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Baik, di sini ada yang masih ingat kerajaan-kerajaan apa saja yang melakukan penyebaran agama Islam di Indonesia? Boleh. Zara? Kerajaan Kesultanan Aceh. Kerajaan Kesultanan Aceh letaknya ada di mana? Di wilayah Sumatera Utara. Baik, ada lagi yang lain? Saya Bu, Boleh. ada kerajaan Samudra Pasai. Nah, sekarang Ibu akan melanjutkan materi yang kemarin tentang penyebaran agama Islam di Indonesia. Kan tentang kerajaan-kerajaan. Nah, sekarang tentang Wali Songo. Ada yang tahu di sini Wali Songo apa? Para wali. Jadi Wali Songo itu ulama yang melakukan penyebaran agama Islam di daerah Jawa. Nah, jadi Wali Songo itu merupakan 9 utusan atau tokoh-tokoh penyebar agama Islam di daerah Jawa pada abad ke-14 dan ke-15. Pada abad ke-berapa anak-anak? 14 15. Nah, adapun Wali Songo yang 9 itu udah ada yang tahu belum siapa aja 9 tokoh-tokoh itu? Belum Bu. Nah, jadi Wali Songo yang 9 itu yang pertama ada Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Bonang. Lalu yang kedua ada Raden Rahmat atau yang disebut juga Sunan Ampel. Dan yang ketiga ada Sunan Derajat. Yang selanjutnya ada Sunan Giri, lalu Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan yang terakhir ada Sunan Gunung Jati. Jadi Wali Songo yang 9 ini mereka memiliki nama asli yang cukup jauh dari nama panggilannya. Yang kita ketahui kan seperti Sunan Bonang. Nah, nama aslinya itu Sunan Maulana Malik Ibrahim. Nah, lalu yang selanjutnya ada Sunan Ampel memiliki nama asli Raden Rahmat. Lalu yang selanjutnya ada Sunan Derajat ya, Sunan Derajat ada Raden Kosim. Lalu yang selanjutnya Sunan Giri Raden Paku. Dan Sunan Kalijaga memiliki nama asli Raden Said. Lalu Sunan Kudus memiliki nama asli Jafar Sodik. Lalu Sunan Muria memiliki nama asli Raden Umar Said. Dan yang terakhir ada Sunan Gunung Jati yang memiliki asli nama Syarif Hidayatullah. Nah, mereka menyebarkan agama Islam di daerah Jawa dengan berbagai metode penyebarannya. Cenderung mereka menyebarkannya melalui media seperti sesuatu yang digantungkan dengan sebuah kebudayaan. Karena pada masa itu di Jawa masih kental dengan adat Hindu dan Buddha. Nah, jadi anak-anak, Wali Songo yang 9 ini berbeda-beda melakukan strategi dan saluran dakwahnya.
Seperti dalam bidang pendidikan, mereka mendirikan sebuah pesantren. Contohnya seperti Sunan Ampel mendirikan pesantren Ampel Denta, dan Sunan Giri mendirikan pesantren Giri Kedaton. Jadi tidak semua Wali Songo memiliki pesantren ya. Adapun Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang, mereka dakwah Islam melalui seni budaya seperti menggunakan wayang, gamelan, dan tembang atau sulukan ya. Dari seni ukir yang mereka ciptakan di sebuah gamelan dan wayang ini, mereka menyisipkan nilai-nilai tauhid. Nah, adapun Sunan Derajat, beliau memiliki strategi saluran dakwah melalui sosial. Beliau menekankan bantuan sosial dan kedermawanan untuk menarik simpati dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Nah, adapun Sunan Gunung Jati, beliau melakukan strategi saluran dakwah Wali Songo melalui politik. Beliau mendirikan dan mempengaruhi kesultanan Islam seperti Demak, Cirebon, Banten untuk membuat kebijakan yang mendukung Islamisasi. Dan yang melakukan strategi saluran dakwah melalui perdagangan seperti Sunan Maulana Murid Ibrahim. Jadi beliau berdakwah sambil berdagang, memanfaatkan jalur perdagangan untuk memperkenalkan Islam kepada masyarakat di sekitar Jawa. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian sebuah cuplikan video. Video itu berisi tentang biografi salah satu Wali Songo. Ibu harap kalian bisa menyimaknya dengan baik. Nanti di akhir Ibu akan memberikan sebuah tugas supaya kalian tidak menyimak. A few moments later. Nah, setelah kalian menonton cuplikan video tersebut, Ibu di sini akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Lalu kalian cari apa peran Wali Songo yang paling signifikan dalam Islamisasi di Indonesia. Kalian boleh membuka buku pelajaran lain sebagai jawabannya. A few moments later. Baik, sekarang kelompok mana dulu yang sudah siap mempresentasikan? Kelompok aku, Bu. Oke, depan ya. Secara singkat dan jelas. A few moments later. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi. Biografi Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga mempunyai nama asli Raden Said atau Raden Mas Syahid. Kelahiran sekitar tahun 1450 Masehi di Tuban, Jawa Timur. Nama ayahnya Tumenggung Wilatikta Adipati Tuban. Nama lain selain Raden Said, dia juga dikenal dengan beberapa nama seperti Lokajaya, Syekh Malaya, dan Pangeran Tuban. Mengintegrasikan budaya lokal, Sunan Kalijaga terkenal karena penggunaan kesenian dan kebudayaan rakyat sebagai sarana dakwah. Menggunakan wayang kulit, ia mengubah lakon wayang yang awalnya bercerita Hindu menjadi kisah yang mengandung ajaran Islam seperti wayang sadat dan lakon carangan Jamus Kalimas Sadat. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok mana lagi yang ke depan? Oke, Bu. Boleh. A few moments later. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin membacakan hasil diskusi kami. Sunan Giri adalah salah satu dari Wali Songo yang lahir pada 1442 di Blambangan atau Banyuwangi, Jawa Timur, dengan nama asli Muhammad Ainul Yakin atau Jaka Samudra. Ia adalah putra dari Syekh Maulana Ishaq dan Dewi Sekardadu, seorang
putri dari penguasa Belambangan. Setelah berguru pada Sunan Ampel, Sunan Giri mendirikan pesantren Giri Kedaton di Gresik pada tahun 1487 Masehi yang menjadi pusat penyebaran agama Islam dan wafat pada tahun 1505. Strategi dakwah Sunan Giri mendirikan pesantren Giri Kedaton yang menjadi pusat pembelajaran agama Islam bagi santrinya. Sekian, terima kasih. Nah, sekarang coba sebutkan apa yang bisa kalian dapat dari hasil diskusi teman-teman kalian yang tadi presentasi. Ada yang menjawab? Aku, Bu, Ya, boleh. aku jadi tahu biografi Sunan Giri. Yang lainnya ada lagi? Baik. Nah, baik anak-anak. Jadi kesimpulan dari materi yang hari ini sudah disampaikan, Wali Songo merupakan tokoh-tokoh yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Nusantara, terutama di Pulau Jawa. Mereka melalui pendekatan akulturatif dan damai dengan mengintegrasikan ajaran Islam dalam budaya lokal seperti seni wayang gamelan. Selain itu, mereka juga melakukan dakwah melalui keteladanan pendidikan dengan mendirikan pesantren, seni budaya, sehingga Islam mudah diterima dan berkembang secara luas di Indonesia. Baik, sebelum Ibu tutup, Ibu ingin meminta kalian untuk mengerjakan latihan soal halaman 38. Untuk pengumpulan tugasnya dikumpulkan di pertemuan minggu selanjutnya. Mengerti? Ngerti, Bu. Kita tutup pembelajaran